Pernahkah kalian membayangkan orang yang paling kalian rendahkan hari ini ternyata adalah satu-satunya perisai yang akan menyelamatkan nyawa kalian esok hari? Roda nasib berputar terlalu cepat. Fiona, sang pewaris yang angkuh, kini harus merasakan kasarnya aspal jalanan ketika seluruh kerajaannya dirampas oleh darah dagingnya sendiri. Di saat dunia membuangnya, pria yang pernah ia hina justru mempertaruhkan nyawa dan kebebasannya demi menjadi perisai terakhir. Akankah Fiona mampu merajut kembali puing-puing kehancurannya dengan sisa kain percah? Atau perlawanannya justru akan menenggelamkan mereka berdua selamanya? Apakah kalian percaya bahwa cinta sejati terkadang datang dengan cara menghancurkan ego kita terlebih dahulu? Berasal dari kota mana kalian? Silahkan tulis nama kota di komentar agar kita bisa saling kenal dengan dekat. Gemerlap cahaya dari lampu gantung kristal raksasa memantul sempurna di atas lantai marmer hitam pekat. Udara di dalam ruangan itu dipenuhi oleh aroma parfum kelas atas yang memabukkan, berpadu dengan dengung pelan percakapan para sosialita dan pebisnis elit ibu kota. Fiona berdiri di pusat segalanya, memancarkan aura dominasi yang absolut. Gaun merah asimetris rancangannya sendiri membalut tubuhnya bagai zirah tak tertembus, menonjolkan lekuk postur dan warna kulit zaitunnya yang bersinar. Ujung jemarinya yang lentik menelusuri deretan kain sutra musim panas koleksi terbarunya yang tergantung rapi pada rak tembaga. Senyumnya tipis, terkalkulasi, dan penuh presisi. Setiap tamu VIP yang hadir malam ini, setiap anggukan kagum yang mereka berikan, adalah validasi mutlak atas kekuasaannya yang tak tertandingi di industri fashion. Namun, harmoni elegan itu pecah seketika oleh suara kasar langkah sepatu bot karet yang bergesekan dengan lantai marmer. Seorang pria melangkah masuk, melewati pintu kaca utama. Jaket kurir hijaunya yang lusuh, dengan warna yang mulai pudar di bagian bahu, terlihat seperti noda lumpur kotor di atas kanvas putih yang suci. Arya, pria itu memegang sebuah kardus besar berlogo pemasok kain eksklusif dari Milan. Ujung kardus itu tampak sedikit penyok. Sudut bibir Fiona turun drastis. Hening menyebar dengan kecepatan yang mengerikan ke seluruh penjuru ruangan. Alunan musik jazz seakan meredup. Para tamu menahan napas, mundur satu langkah untuk memberi jalan. Fiona melangkah mendekat dengan langkah panjang. Ketukan hak tingginya terdengar tajam, menggema seperti ketukan palu hakim. Ia menatap kardus yang cacat itu dengan rasa jijik yang tak ditutupi, lalu mengangkat dagunya untuk menatap wajah Arya. Rahang pria itu mengeras. Kulitnya tampak kontras di bawah kilau lampu terang butik. Rambut hitamnya sedikit berantakan, menutupi bekas luka kecil yang samar di alis kirinya. Tanpa satu patah kata teguran atau peringatan, tangan kanan Fiona mengayun keras membelah udara. Bunyi tamparan bergema sangat nyaring, mengiris keheningan malam. Kulit wajah Arya memerah akibat hantaman itu. Namun secara mengejutkan, pria itu sama sekali tidak bergeming. Tidak ada ringisan kesakitan. Matanya yang segelap obsidian menatap tajam, menembus tepat ke manik mata Fiona. Ia tidak menunduk, ia tidak meminta maaf, ia hanya tersenyum. Sebuah senyum yang sangat tipis, membeku, dan mengisyaratkan bahaya purba yang tidak mampu dipahami oleh Fiona. Darah Fiona berdesir hebat. Ada dominasi absolut dalam diamnya kurir rendahan itu yang membuat napas sang pewaris sesak. Arya meletakkan kardus itu dengan gerakan lambat dan sangat hati-hati di atas meja kaca, membalikkan badan dan berjalan keluar membelah kerumunan sosialita yang masih mematung. Fiona berdiri kaku dengan tangan kanan yang mulai gemetar. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Tamparan keras itu sama sekali tidak menghancurkan harga diri sang kurir, melainkan meretakkan fondasi ketenangannya sendiri. Sesuatu yang sangat gelap baru saja diundang masuk ke dalam dunianya malam ini. Hujan malam mengguyur deras kaca jendela butik, mengalirkan tetesan air yang menghapus sisa-sisa kemegahan acara peluncuran semalam. Fiona duduk sendirian di ruang kerja pribadinya yang remang-remang. Gaun asimetris merahnya yang penuh intimidasi telah diganti dengan kemeja sutra longgar berwarna putih gading. Hanya terdengar suara ritmis detak jam dinding antik dan ketukan gugup jari telunjuknya di atas tumpukan dokumen berlabel merah. Tagihan pemasok,
surat peringatan jatuh tempo, ancaman penyitaan dari pihak bank. Di balik fasad butik elit yang memukau dan dielu-elukan banyak orang, kerajaan fashion peninggalan almarhumah ibunya ini perlahan-lahan runtuh, digerogoti oleh utang gelap yang sama sekali tak pernah ia mengerti asal-usulnya. Ia memijat pelipisnya kuat-kuat. Garis kelelahan dan stres terlihat jelas membayangi wajah ovalnya, merusak riasan sempurnanya. Ponsel di atas meja bergetar kasar, layar menyala menampilkan pesan singkat dari manajer bank yang menolak permohonan perpanjangan kredit untuk kesekian kalinya. Dengan gerakan frustrasi, Fiona melempar ponsel itu ke ujung meja hingga membentur vas bunga. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan campuran amarah, keputusasaan, dan rasa takut yang mulai mencekik lehernya. Ia bangkit dari kursi kulitnya, menuangkan segelas anggur merah dengan tangan gemetar, dan berjalan lambat ke arah jendela kaca besar yang menghadap langsung ke jalanan kota yang basah dan sepi. Dari balik celah tirai tipis, matanya menangkap sebuah pergerakan siluet. Di seberang jalan raya, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram kuning, seorang pria berdiri diam bagai patung. Jaket hijau lusuhnya tampak basah kuyup, postur tubuhnya tegak lurus menantang badai. Arya, kurir barang rendahan itu berdiri di sana, terguyur hujan deras tanpa memegang payung, menatap lurus ke lantai 2, menembus kegelapan tepat ke arah jendela ruang kerja Fiona. Udara di sekitar Fiona seakan membeku seketika. Jarak mereka terpisahkan oleh lebar jalan raya dan guyuran hujan, namun tatapan pria itu seolah mampu menembus lapisan kaca, menguliti pertahanan mental Fiona hingga ke tulang. Mengapa pria itu kembali? Jelas bukan untuk mengantar sisa barang. Jelas bukan sekadar menuntut balas atas tamparan merendahkan kemarin. Cara Arya berdiri, dengan kedua tangan bersedekap santai di dalam saku jaketnya, mengamati keseluruhan struktur bangunan butik itu dari bawah ke atas, bukanlah gestur seorang pekerja kasar yang kehilangan arah. Itu adalah gestur tenang seorang predator puncak yang sedang mengukur dan menilai aset buruannya sebelum menerkam. Kilatan petir tiba-tiba menyambar membelah langit malam, menerangi wajah Arya selama sepersekian detik. Cahaya putih itu memperlihatkan rahangnya yang terkatup tegas dan bekas luka tipis di alis kirinya yang tampak makin mengancam. Ketika Fiona refleks berkedip karena silau, pria itu sudah lenyap dari pandangan, seolah tertelan oleh kegelapan dan tirai hujan. Tidak ada jejak. Hanya tersisa suara rintik air yang menghantam kaca dan rasa dingin mematikan yang perlahan menjalar merambat naik ke tengkuk Fiona. Firasat buruk mencekiknya, membisikkan bahwa waktu yang ia miliki benar-benar sudah habis. Pagi itu menyelimuti butik dengan keheningan yang mematikan, bertolak belakang dengan hiruk-pikuk yang biasa menyambut hari. Tidak ada dering telepon penjadwalan pemesanan. Tidak ada kotak-kotak pengiriman kain yang sibuk dibongkar oleh para staf. Sebaliknya, 3 pria paruh baya bersetelan jas abu-abu formal berdiri kaku di tengah ruang pamer utama. Sepatu pantofel hitam mengkilap mereka menginjak tanpa ragu karpet tebal dari Turki yang biasanya hanya dilalui oleh para pesohor dan selebritas. Mereka bukanlah pelanggan. Di tangan salah satu dari mereka, terdapat sebuah map tebal berisi dokumen likuidasi yang sah, dihiasi stempel merah menyala dari pengadilan niaga. Fiona berdiri kaku di balik meja kasir pualam. Riasan wajahnya sempurna seperti biasa. Rambut panjang bergelombangnya tertata rapi membingkai wajahnya. Namun bahasa tubuhnya meneriakkan kepalikan. Kedua tangannya mencengkram tepi meja marmer begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan gemetar. Pengacara utama mendorong dokumen tebal itu ke arahnya di atas meja. Penjelasannya singkat, dingin, dan menghancurkan. Proses akuisisi paksa telah disahkan pengadilan tadi malam. Seluruh aset, dari manekin pajangan hingga gulungan benang terakhir di gudang, tidak lagi berstatus di bawah nama Fiona. Fiona menolak menyerah. Bagaimana utang-utang perusahaan itu bisa dibeli dan dieksekusi secara sepihak dan instan tanpa ada satupun surat pemberitahuan? Pengacara itu tidak terpengaruh, hanya menatapnya dengan tatapan datar, menyatakan bahwa klien rahasia mereka telah mengakuisisi semua piutang dan kini memiliki hak penuh atas setiap sentimeter persegi bangunan ini. Kesunyian tegang di dalam butik tiba-tiba dipecahkan oleh suara engsel pintu kaca utama yang berayun terbuka. Lonceng kecil di atas pintu bergemerincing nyaring. Langkah kaki yang sangat tenang, terukur, namun bergema berat mulai memasuki ruangan.
Ketiga pengacara yang tadinya bersikap angkuh dan kaku seketika memutar tubuh mereka, menundukkan kepala sangat dalam dengan penuh rasa hormat, membuka jalan lebar-lebar. Fiona memutar tubuhnya perlahan, jantungnya berdebar keras hingga nyaris melompat dari dadanya. Ia bersiap menghadapi wajah lintah darat kejam atau konglomerat saingan licik yang telah merencanakan kehancurannya. Namun seluruh udara di paru-parunya seakan tersedot habis ke ruang hampa. Pria yang baru saja melangkah masuk tidak mengenakan jas mahal. Ia mengenakan kemeja hitam polos berlengan panjang yang digulung hingga siku, melekat sangat pas di tubuhnya, menonjolkan garis bahunya yang lebar dan dominan. Bekas luka tipis di alis kirinya tampak jauh lebih jelas di bawah siraman cahaya lampu gantung butik. Arya, kurir barang berjaket lusuh yang baru 3 hari lalu ia tampar keras di depan puluhan pasang mata, kini melangkah maju dan mengambil pena emas dari tangan pengacara utama. Dengan gerakan tangan yang begitu tenang, stabil, dan elegan, ia menandatangani akta serah terima aset. Setelah goresan terakhir, Arya mengangkat wajahnya perlahan, menatap lurus menembus bola mata Fiona yang kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Senyum dingin yang persis sama seperti malam itu kembali terukir di bibirnya. Namun kali ini senyum itu tidak sekadar menyimpan bahaya. Senyum itu membawa otoritas mutlak dan absolut atas seluruh kehidupan Fiona. Aroma kopi hitam pekat yang baru diseduh dan bau tajam dari lembaran dokumen kertas baru kini menggantikan wangi parfum mahal yang biasanya memenuhi ruang kerja utama. Ruangan luas berdinding kaca itu bukan lagi singgasana milik Fiona. Arya duduk bersandar di kursi kulit kebesaran di balik meja direktur. Jemarinya yang panjang menelusuri deretan angka pada laporan keuangan butik dengan ketenangan yang menyiksa kewarasan. Fiona berdiri kaku di hadapannya. Tubuhnya tegang seperti dawai yang siap putus. Ia menolak untuk menunduk atau menunjukkan setetes pun air mata kelemahan, meskipun seluruh kerajaan fashion yang ia bangun telah dirampas secara brutal di depan matanya. Fiona sudah bersiap untuk diusir dengan kasar. Ia sudah menguatkan mentalnya untuk menerima cacian balik, hinaan, atau bentuk pembalasan dendam rendahan atas tamparan yang ia layangkan tempo hari. Namun, dugaan Fiona meleset jauh. Arya sama sekali tidak menyuruhnya pergi meninggalkan gedung itu. Pria itu meletakkan tumpukan laporannya di atas meja, menautkan kedua jemarinya, dan mengangkat wajah. Matanya menatap Fiona dengan intensitas tajam yang sangat meresahkan, seolah sedang menelanjangi sisa-sisa harga diri wanita itu. Keputusan Arya dijatuhkan perlahan, dengan nada suara yang datar namun tak memberikan ruang untuk dibantah. Fiona tidak dipecat. Ia justru dipekerjakan kembali. Namun bukan sebagai desainer utama, apalagi sebagai manajer eksekutif. Fiona ditunjuk sebagai pelayan pribadi yang harus mengurus setiap detail kebutuhan operasional butik dan melayani kebutuhan personal Arya. Mendengar titah itu, Fiona menolak keras. Suaranya bergetar karena perpaduan amarah yang memuncak dan gengsi yang terkoyak. Ia membentak, bersumpah lebih baik mati di jalanan daripada harus melayani seorang mantan kurir penipu yang entah dengan trik kotor apa berhasil merampok aset keluarganya. Arya tak bereaksi terhadap ledakan amarah itu. Ia bangkit berdiri secara perlahan. Postur tubuhnya yang tinggi menjulang seketika menciptakan bayangan gelap yang menelan siluet tubuh Fiona. Dengan suara rendah dan serak yang menggetarkan udara di antara mereka, Arya membacakan rincian sisa utang Fiona yang secara hukum kini berada di bawah kendalinya. Arya memberikan ultimatum absolut, bayar semua utang itu hari ini juga, atau Fiona akan melangkah keluar dari pintu butik, langsung menuju ke balik jeruji besi penjara. Tidak ada jalan keluar. Oksigen seolah lenyap. Arya mengambil sebuah bungkusan dari laci mejanya dan melemparkannya ke atas meja kaca. Sebuah seragam pelayan berwarna abu-abu pudar, kasar, sangat sederhana, dan tak berbentuk. Kain murahan itu sangat kontras, sebuah penghinaan visual terhadap gaun asimetris merah sutra yang selalu menjadi lambang kebanggaan Fiona. Arya memberinya satu perintah terakhir. Ganti pakaiannya sekarang juga di ruangan ini, atau bersiap menghadapi regu kepolisian. Fiona menelan ludah dengan susah payah. Mahkota kesombongannya baru saja dicabik-cabik tanpa sisa. Dengan tangan yang bergetar sangat hebat, ia menjulurkan jemarinya.
mengambil seragam kasar itu, meremasnya kuat-kuat hingga ujung kukunya menancap menyakiti telapak tangannya sendiri. Ia membalikkan badan perlahan menuju ruang ganti, meninggalkan Arya yang terus menatap luris punggungnya dengan ekspresi dingin yang tak terbaca. Menunggu ratu kesombongan itu benar-benar jatuh dan berlutut di bawah kakinya. Hari pertama beroperasi di bawah rezim kekuasaan baru terasa seperti berjalan tanpa alas kaki di atas hamparan pecahan kaca yang tajam. Fiona terpaksa mengenakan seragam abu-abu kasarnya yang tak berbentuk. Tidak ada lagi sapaan hormat penuh kekaguman dari para staf, karena Arya telah merumahkan sebagian besar dari mereka pagi itu juga. Tangan Fiona yang biasanya hanya menyentuh sutra halus dan pena desain, kini dipaksa untuk menyajikan secangkir kopi hitam, menyapu sisa debu di sela-sela etalase kaca, dan merapikan tumpukan kain yang dulu ia rancang sendiri. Dendam dan kebencian mendidih di dalam pembuluh darahnya, mencari pelampiasan. Kesempatan itu datang ketika Arya menerima kunjungan jadwal pemesanan dari salah satu klien VIP lama butik, seorang sosialita cerewet yang sangat menuntut kesempurnaan. Fiona melihat celah untuk menghancurkan kredibilitas majikan barunya. Saat diminta menyiapkan bahan, ia diam-diam menukar pesanan kain sutra premium pesanan klien tersebut dengan kain satin sintetis murahan dari gudang lama. Tujuannya satu, mempermalukan Arya di depan klien penting. Fiona kemudian berdiri di sudut ruangan yang remang, menyembunyikan senyum puas di balik wajah datar, menunggu dengan antusias momen ketika klien itu menyadari kualitas kainnya dan meledak dalam amarah caci maki. Namun, saat Arya sedang sibuk mengukur lebar bahu sang klien, ia bahkan tidak berkedip ketika melihat bahan tersebut. Saat klien itu akhirnya menyentuh kain sintesis yang kasar, Arya mendahului keluhannya. Dengan nada suara yang sangat tenang dan meyakinkan, Arya menjelaskan bahwa bahan tersebut adalah dasar purwarupa khusus. Ia beralasan itu adalah langkah awal untuk menguji teknik penyesuaian bentuk secara presisi sebelum sutra asli yang mahal dipotong. Sebuah teknik eksperimental dari Eropa Timur untuk menghindari sekecil apapun pemborosan material. Penjelasan itu disampaikan dengan karisma yang begitu kuat hingga sang klien justru terkesima, tersenyum lebar dan memuji profesionalisme Arya yang luar biasa cermat. Sabotase licik Fiona gagal total. Setengah jam kemudian, ruangan utama kembali sepi setelah klien tersebut diantar pulang. Fiona meremas nampan logam di tangannya, bersiap melarikan diri ke ruang istirahat belakang sebelum diinterogasi. Namun, pergerakan Arya jauh lebih cepat dan mematikan bak predator. Pria itu memotong jalannya, menyudutkan tubuh Fiona ke dinding marmer dingin, menahan pergelangan tangan wanita itu dengan cengkraman besi yang tidak menyakitkan, tapi mustahil untuk dilepaskan. Aroma maskulin dari tubuh Arya bercampur dengan wangi kopi hitam pahit, menguar kuat menusuk indera penciuman Fiona. Arya mencondongkan wajahnya perlahan, menyisakan jarak hanya beberapa milimeter hingga nyaris menyentuh daun telinga Fiona. Dengan napas hangat yang menerpa kulit leher Fiona, Arya membisikkan kata-kata yang membekukan darahnya. Ia menjabarkan dengan sangat akurat kapan tepatnya Fiona menukar kain itu, di laci bawah sebelah mana Fiona menyembunyikan sutra aslinya, dan betapa menyedihkannya trik rendahan amatir tersebut. Fiona membeku, jantungnya berdetak liar menghantam tulang rusuknya. Ketakutan yang merayap di dadanya kini bercampur dengan desiran panas yang sangat asing dan membingungkan. Arya melepaskan cengkramannya secara perlahan, mundur satu langkah untuk memutus kontak fisik, dan membiarkan Fiona berdiri terengah-engah dalam kebingungan emosional dan dominasi mutlak yang tak bisa ia lawan. Lampu jalanan berkedip-redup, memancarkan cahaya kuning kotor yang gagal mengusir pekatnya malam. Angin berhembus, membawa bau apak dari denangan air hujan dan sampah pasar. Fiona menyeret langkahnya yang terasa seberat timah. Seragam abu-abunya menempel tidak nyaman di kulit, menyerap keringat dingin yang sedari tadi mengucur. Untuk pertama kalinya seumur hidup, ia pulang melintasi gang sempit ini, alih-alih duduk nyaman di kursi kulit mobil mewahnya. Suara derap langkah di belakangnya terdengar memecah kesunyian. Fiona mempercepat langkah, namun suara sepatu boot beradu aspal itu ikut mempercepat ritmenya. 3 bayangan besar merapat, memblokir jalan keluarnya. Bau alkohol murah dan asap rokok seketika menyengat hidung Fiona. Mereka bukan perampok biasa. Pria berjaket kulit kusam di depan tersenyum miring, memamerkan gigi yang menguning, sambil memutar-mutar sebuah pipa besi berkarat. Ia menyebutkan nominal utang butik ibunya dengan presisi yang mengerikan.
diikuti ancaman bahwa jika uang itu tidak cair besok pagi, mereka akan mengambil aset fisik yang tersisa. Fiona mundur. Punggungnya menabrak dinding bata yang dingin dan kasar. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Saat pipa besi itu terangkat tinggi, membelah udara menuju wajahnya, Fiona memejamkan mata rapat-rapat. Bruk, suara hantaman benda tumpul terdengar, namun bukan di wajahnya. Fiona membuka mata dan terkesiap. Sebuah tangan kokoh mencengkram pipa besi itu di udara. Arya. Pria itu berdiri di sana seperti bayangan yang terlepas dari kegelapan. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan absolut yang membekukan. Dengan satu gerakan memutar yang sangat cepat dan presisi, Arya merebut pipa itu, melumpuhkan pria pertama dengan hantaman ke titik saraf bahu, lalu menjatuhkan dua lainnya sebelum mereka sempat mengeluarkan pisau lipat dari saku. Preman-preman itu mengerang kesakitan di atas aspal basah. Arya menjatuhkan pipa besi itu hingga bergemerincing nyaring, lalu menoleh ke arah Fiona yang masih gemetar hebat. Dengan nada sedatar es, pria itu memberitahu bahwa utang jutaan dolar itu bukan ke bank, melainkan ke sindikat rentenir bawah tanah paling kejam di kota ini. Dan malam ini, perlindungan Fiona resmi dimulai. Sinar matahari pagi menembus kaca patri butik, menciptakan corak warna-warni di atas lantai marmer. Suasana hari itu terasa berbeda. Udara tidak lagi seberat kemarin, berganti dengan aroma kertas arsip dan seduhan teh kamomil. Fiona berdiri mematung di balik rak gaun malam, kedua tangannya memegang kemoceng yang tidak ia gunakan. Matanya terpaku pada sosok Arya yang sedang duduk di meja tengah. Tumpukan berkas setinggi siku mengelilingi pria itu. Alih-alih merusak atau melikuidasi sisa aset untuk uang cepat, Arya sedang sibuk membedah sistem manajemen butik. Fiona mengamati dari sudut matanya bagaimana Arya mencoret daftar pemasok benang dari Tiongkok yang selama ini sering menunda pengiriman. Pria itu memegang telepon, suaranya rendah namun penuh otoritas, membatalkan kontrak sepihak dengan vendor-vendor parasit yang selama ini diam-diam menggerogoti kas butik dengan komisi ganda. Gerakan pena Arya sangat tegas, efisien, dan tanpa ampun. Tangan yang sama, yang semalam menghabisi 3 preman bayaran di Gang Kumuh, kini merestrukturisasi sistem keuangan yang bobrok dalam hitungan jam. Hati Fiona berdesir aneh. Fasad kebencian yang ia pelihara perlahan mulai retak. Pria ini tidak sedang menghancurkan warisan ibunya. Pria ini sedang membersihkan infeksinya. Kesadaran itu membuat Fiona lengah. Ujung kemocengnya menyenggol manekin porselen, menciptakan suara decit pelan. Arya langsung menghentikan gerakannya. Tanpa mengangkat wajah dari dokumen, ia memerintahkan Fiona mendekat. Langkah Fiona ragu, jantungnya berdebar, bersiap menerima omelan atas kecerobohannya. Namun Arya tidak menatapnya dengan tajam. Pria itu mendorong sebuah buku sketsa bersampul kulit hitam dan sebatang pensil karbon melintasi meja. Arya mengatakan, pelayan pribadi tidak akan bisa melunasi utang miliaran rupiah. Ia memberi waktu 2 minggu bagi Fiona untuk merancang satu koleksi kapsul eksklusif yang akan menentukan nasib butik ini selamanya. Memaksa Fiona memilih antara menyerah pada egonya atau kembali menjadi desainer. Ruang arsip bawah tanah itu berbau kertas tua dan debu kayu. Lampu neon di langit-langit berkedip lemah, memancarkan cahaya pucat ke atas rak-rak tinggi yang penuh dengan gulungan kain sisa musim lalu. Fiona berjinjit, mencoba meraih sebuah kotak berisi sutra rawis di rak paling atas. Ia butuh bahan itu untuk sketsa yang ditugaskan Arya. Tiba-tiba, suara engsel besi yang berkarat menjerit nyaring, disusul debuman keras yang menggetarkan dinding beton. Pintu baja tebal di belakangnya tertutup rapat. Fiona berlari, menarik gagang pintu dengan panik. Terkunci dari luar, sistem keamanannya macet. Nafas Fiona mulai memburu. Ruangan sempit tanpa ventilasi ini dengan cepat memicu klaustrofobianya. Ia memukul pintu, suaranya memantul sia-sia di dinding kedap suara. Saat pandangannya mulai kabur dan kepanikan mencekik lehernya, sebuah tangan besar bertumpu di bahunya. Arya ada di sana, ternyata sejak tadi sedang memeriksa inventaris di sudut gelap ruangan. Pria itu tidak panik. Ia melepaskan jaketnya, membentangkannya di atas lantai kayu yang berdebu, dan menyuruh Fiona duduk sebelum wanita itu pingsan.
Arya lalu bersandar di dinding, menekan beberapa nomor di ponselnya untuk memanggil teknisi, lalu dia menunggu. Hening yang menyelimuti mereka terasa pekat dan sangat intim. Tidak ada klien, tidak ada ancaman rentenir, hanya detak jantung mereka yang bersahutan. Fiona yang biasanya angkuh kini duduk memeluk lututnya, menahan isak tangis yang tertahan. Arya menatapnya dalam diam. Perlahan, pria itu berjongkok di hadapannya. Jarak mereka begitu dekat, hingga Fiona bisa merasakan suhu tubuh Arya yang hangat. Tanpa berkata-kata, jari telunjuk Arya menyeka jejak debu dan air mata di pipi Fiona dengan sentuhan yang luar biasa lembut. Sangat kontras dengan tangan kasarnya. Tatapan mata mereka terkunci. Tidak ada lagi tuan dan pelayan. Di ruang kedap udara itu, dinding pertahanan emosional Fiona benar-benar hancur. Digantikan oleh percikan ketertarikan yang membuat perutnya mulas tak karuan. Saat Arya perlahan mencondongkan wajahnya mendekat. Rintik hujan memukul kaca jendela ruang direktur, menyamarkan suara langkah kaki Fiona yang berjingkat di atas karpet tebal. Ia memegang nampan berisi teh panas, bersiap masuk, namun langkahnya terhenti. Pintu kayu jati itu sedikit terbuka. Dari celahnya, Fiona bisa melihat Arya berdiri membelakangi pintu, menatap lalu lintas kota yang basah. Pria itu tidak sedang memeriksa pembukuan. Ia memegang ponsel satelit berwarna hitam kelam, berbicara dalam nada yang sangat rendah, mengancam, dan sama sekali berbeda dari gaya manajerialnya yang dingin. Fiona menahan napas, menajamkan pendengarannya. Arya sedang menginterogasi seseorang di ujung telepon. Pria itu menyebutkan serangkaian nomor rekening luar negeri, merinci mutasi dana ilegal, dan perputaran uang kotor yang dicuci melalui pembukuan butik selama 3 tahun terakhir. Arya bukan sekadar menyingkirkan lintah darat kelas teri, ia sedang meretas jaringan finansial sindikat mafia hitam tingkat tinggi. Jantung Fiona berpacu. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Arya bukan kurir, ia juga bukan sekadar investor oportunis. Pria ini adalah predator tingkat atas yang sedang memburu monster yang jauh lebih besar di dalam perusahaannya. Fiona bermaksud mundur secara perlahan sebelum ketahuan, namun telinganya menangkap sebuah kalimat terakhir dari mulut Arya yang membekukan darahnya. Arya menyebut nama orang yang menjadi dalang di balik semua transaksi palsu ini. Dalang yang menggadaikan nyawa Fiona ke tangan rentenir demi melunasi utang judi kasino bawah tanah. Nama itu mengapung di udara, mengiris kewarasan Fiona menjadi serpihan-serpihan kecil. Cangkir porselen di atas nampan yang dipegang Fiona bergetar hebat. Berdenting halus menyentuh sendok perak, mengirimkan gelombang kejut yang membuat Arya seketika menghentikan panggilannya dan menoleh tajam ke arah pintu yang terbuka. Brak! Fiona mendorong pintu kayu itu hingga membentur dinding. Nampan tehnya dibiarkan jatuh, memecahkan cangkir porselen berkeping-keping di atas karpet. Ia melangkah masuk dengan napas memburu. Matanya memerah menahan badai emosi yang meledak. Ia tidak lagi peduli pada posisi Arya sebagai majikannya. Ia menuntut penjelasan. Ia menuntut Arya mengulangi nama yang baru saja ia dengar dari balik pintu. Arya menatap pecahan porselen sejenak. Wajahnya mengeras. Ia melangkah ke mejanya, membuka laci yang terkunci dengan pemindai sidik jari, dan mengeluarkan sebuah map merah tebal. Map itu dilemparkan ke atas meja kaca. Arya menyuruhnya membaca sendiri. Tangan Fiona gemetar saat membuka lembaran pertama. Bukti transfer bank, foto-foto pertemuan rahasia di kasino Makau, dan salinan akta utang piutang. Di sana, tertera jelas tanda tangan yang sangat ia kenal, berdampingan dengan cap basah notaris. Pamannya, Handoko. Pria berwibawa yang selalu mengelus kepalanya saat ia kecil. Pria yang menangis paling keras di pemakaman ibunya. Pria yang membesarkannya dengan janji akan selalu melindungi keluarga. Handoko lah yang memalsukan tanda tangannya, menguras kas butik, dan melemparkan Fiona ke kandang harimau untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Lutut Fiona melemas. Ia jatuh terduduk di kursi kulit, meremas lembaran kertas itu hingga kusut. Dunia yang ia yakini selama ini runtuh dalam satu kedipan mata. Fasad kesempurnaan keluarga elitnya ternyata hanyalah ilusi berbau busuk. Air mata akhirnya tumpah, bukan karena keangkuhan yang hancur, melainkan karena rasa sakit dari pengkhianatan darah dagingnya sendiri. Isak tangisnya memecah kesunyian ruangan, memilukan dan penuh keputusasaan.
Arya berjalan mendekat, berdiri menjulang di samping kursi Fiona. Tanpa satu patah kata penghiburan palsu, Arya meletakkan tangannya di atas puncak kepala Fiona, membiarkan wanita itu hancur sejenak, menunggu ratu yang tumbang ini selesai menangis sebelum mereka memulai perang yang sesungguhnya. Ruang direktur itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kertas-kertas bukti pengkhianatan Handoko berserakan di atas meja kaca, menjadi saksi bisu hancurnya dunia Fiona. Isak tangisnya telah reda, menyisakan napas yang sesekali masih bergetar dan pandangan kosong yang terpaku pada tanda tangan pamannya. Tangan besar Arya yang bertumpu di puncak kepalanya perlahan ditarik mundur. Pria itu tidak memberikan tisu atau menawarkan segelas air. Ia hanya berjalan ke arah jendela, memunggungi Fiona, membiarkan keheningan mengambil alih. Bagi Arya, air mata adalah fase kalibrasi sebelum peperangan. Ia tahu Fiona membutuhkan waktu untuk memproses bisa yang baru saja disuntikan oleh keluarganya sendiri. Ketika Fiona akhirnya mengangkat wajah, matanya yang kemerahan memancarkan kilat yang sama sekali baru. Keangkuhan ratu fashion yang dulu selalu ia kenakan telah luruh, digantikan oleh ketajaman pedang yang baru saja ditempah dari rasa sakit. Ia bangkit berdiri, merapikan keras ragam abu-abunya dengan gerakan presisi, lalu melangkah menghampiri Arya. Suaranya terdengar serak, namun tidak ada lagi getaran keraduan. Fiona menyatakan bahwa ia mengetahui seluruh jadwal, kebiasaan, dan celah keamanan pamannya. Handoko adalah pria yang sangat berhati-hati memisahkan server data kasino gelapnya dari server perusahaan utama. Satu-satunya cara untuk membuktikan aliran dana kotor itu adalah dengan meretas ponsel satelit pribadi pamannya secara fisik. Arya menoleh. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum tipis yang bukan lagi bentuk intimidasi, melainkan pengakuan. Pria itu menekan tombol interkom di mejanya, memerintahkan sisa staf keamanan di lantai bawah untuk mengunci semua akses butik selama 3 hari ke depan. Ia berbalik sepenuhnya menghadap Fiona, natap lurus ke dalam manik mata wanita itu. Jarak mereka memendek, menyisakan aroma kopi pahit dan wangi teh kamomil yang tumpah di karpet. Arya menjabarkan rencananya dengan nada datar. Mereka akan menyusup ke sarang Handoko. Namun, Handoko bukanlah lawan yang mudah. Pria itu dikelilingi anjing penjaga dari sindikat bawah tanah. Fiona menyela ucapan Arya dengan sebuah kalender di tangannya. 3 hari lagi, Handoko akan menjadi tuan rumah lelang amal tertutup di sebuah hotel bintang 5. Momen langka, di mana pria itu akan melepaskan penjagaan berlapisnya demi menjaga citra publik. Ballroom hotel itu memancarkan kemewahan yang mengintimidasi. Alunan musik klasik mengalun lembut, menyembunyikan transaksi-transaksi gelap yang terjadi di balik jabat tangan para elit. Fiona melangkah masuk melewati detektor logam. Ia tidak lagi mengenakan seragam abu-abu. Ia membalut tubuhnya dengan gaun malam hitam legam berpotongan tajam, meredam aura mencoloknya, namun tetap memancarkan dominasi yang mematikan. Di belakangnya, Arya berjalan dengan postur tegap, mengenakan setelan jas tuxedo khusus yang menyamarkan sabuk peralatan peretas di balik rompinya. Bekas luka di alis Arya sengaja disembunyikan di balik helaian rambut yang ditata rapi, mengubah sang kurir jalanan menjadi seorang miliarder misterius yang mustahil dicurigai. Sesuai rencana, Fiona bergerak ke tengah kerumunan, mencari sosok Handoko. Pamannya itu sedang berdiri di dekat meja anggur, tertawa lepas bersama para politisi korup. Fiona mendekat dengan senyum manis yang memuatkan, memainkan peran sebagai keponakan yang patuh dan tak tahu apa-apa. Ia menyapa pamannya, memeluknya dengan hangat seolah pria itu adalah pahlawannya. Handoko tampak terkejut, namun segera menguasai diri, memamerkan Fiona kepada rekan-rekannya sebagai pewaris butik yang sedang belajar mandiri. Sementara Fiona memonopoli perhatian Handoko dan mengunci pandangan para pengawalnya, Arya menyelinap ke sayap barat ballroom, menuju ruang VIP tempat Handoko menyimpan mantel dan barang-barang pribadinya. Udara di lorong sayap barat terasa kaku. Arya melumpuhkan satu penjaga di depan pintu dengan suntikan bius tanpa suara, menahan tubuh besar itu agar tidak membentur lantai, lalu menyeretnya ke dalam pantry. Ia meretas kunci elektronik ruang VIP dalam waktu kurang dari 15 detik. Ponsel satelit Handoko tergeletak di atas meja kaca, di samping cerutu setengah terbakar. Arya menyambungkan kabel datanya. Bilah unduhan di layar alatnya bergerak lambat, menyalin ribuan data transaksi terenkripsi. 70%.
80%. Di luar ruangan, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Bukan hanya satu, melainkan 3 orang. Terdengar suara radio komunikasi yang menyala. Penjaga yang hilang di pantry baru saja ditemukan. Layar Arya menunjukkan angka 95%. Tepat ketika gagang pintu ruang VIP mulai berputar perlahan. Cahaya matahari pagi terasa menyilaukan dan panas saat menembus dinding kaca ruang rapat direksi di lantai 40 gedung konsorsium keluarga. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat berat, dipenuhi ego dan arogansi dari belasan pria berjas mahal yang duduk mengelilingi meja oval kayu mahoni. Handoko duduk di kursi utama. Ia baru saja mengetukkan penanya ke atas meja, bersiap mengesahkan resolusi untuk melebur sisa-sisa aset butik Fiona ke dalam perusahaan induk, menutup rapat-rapat jejak pencucian uangnya secara legal. Para anggota dewan mengangguk setuju. Tidak ada satupun yang berani mempertanyakan keputusan sang patriark sementara. Pintu ganda ruang rapat itu tiba-tiba terbuka lebar, menghantam dinding dengan suara debuman keras yang mengejutkan seluruh isi ruangan. Fiona melangkah masuk. Hak sepatu tingginya mengetuk lantai marmer dengan ritme yang konstan dan mengancam. Penampilannya sangat rapi. Matanya menatap tajam bagai mata pisau yang siap menguliti. 2 petugas keamanan raksasa mencoba menahannya. Namun sebuah tangan kokoh dari belakang menepis mereka dengan tenaga yang brutal. Arya berdiri tepat di belakang Fiona. Auranya sedingin es, memastikan tidak ada satupun yang berani menyentuh wanita itu. Handoko berdiri dari kursinya, wajahnya memerah karena marah, membentak Fiona atas kelancangannya mengganggu rapat tertutup para dewan tertinggi. Fiona sama sekali tidak bergeming. Ia berjalan lurus ke arah ujung meja, mengabaikan tatapan merendahkan dari para pamannya yang lain. Dengan gerakan tenang dan terukur, ia melempar sebuah diska lepas berwarna perak ke tengah meja oval tersebut. Suaranya menggema jernih di seluruh ruangan, menyatakan bahwa rapat ini dibatalkan. Ia menuntut audit forensik menyeluruh, menyebutkan secara spesifik nama-nama perusahaan cangkang di Macau dan Kepulauan Cayman yang selama 3 tahun terakhir digunakan Handoko untuk menyedot dana butik. Wajah Handoko menegang seketika, urat di lehernya menonjol. Ia mencoba tertawa meremehkan, menyebut Fiona sedang berhalusinasi karena stres akibat kebangkrutan. Fiona hanya tersenyum dingin. Ia menoleh ke arah asisten pribadinya, Siska, yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan. Fiona memerintahkan Siska untuk mencolokkan diska lepas itu ke proyektor utama dan menampilkan bukti yang akan mengirim Handoko ke balik jeruji besi hari ini juga. Mesin proyektor berdesing pelan. Cahaya putih menyorot layar gulung raksasa di dinding utama ruang rapat. Seluruh anggota dewan menahan napas. Mata mereka tertuju pada layar, menantikan bongkaran skandal finansial terbesar dalam sejarah konsorsium keluarga. Fiona melipat kedua tangannya di depan dada. Dagunya terangkat tinggi. Ia bersiap menikmati detik-detik kehancuran pamannya. Namun saat layar itu akhirnya menampilkan isi file dari diska lepas, tidak ada deretan angka dari bank luar negeri. Tidak ada foto pertemuan rahasia. Layar itu hanya menampilkan puluhan draft desain gaun musim panas yang cacat. Sketsa-sketsa lama Fiona yang pernah dibuang ke tempat sampah. Dan laporan keuangan palsu yang justru menunjukkan bahwa Fiona lah yang menggelapkan dana perusahaan ibunya sendiri. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Fiona membeku. Matanya melebar, menatap layar dengan ketidakpercayaan yang absolut. Ia menoleh dengan cepat ke arah meja. Diska lepas perak itu, ujungnya memiliki sedikit goresan yang berbeda dengan miliknya. Jantungnya terasa seakan berhenti berdetak. Ia memutar tubuhnya mencari sosok Arya. Namun pandangannya lebih dulu menabrak siluet Siska, sahabatnya. Tangan kanan yang menemaninya membangun butik dari nol. Siska tidak berdiri di dekat mesin proyektor. Wanita berwajah bulat dengan lesung pipi yang biasanya tampak ramah itu kini berjalan perlahan melintasi ruangan, menundukkan kepalanya, dan berdiri tepat di belakang kursi Handoko. Siska menghindari tatapan Fiona, meremas ujung blus pastel pinknya dengan tangan gemetar. Tawa Handoko meledak, keras, serak, dan penuh kemenangan yang menjijikan. Ia bertepuk tangan pelan, memuji drama murahan yang baru saja disuguhkan keponakannya. Handoko kemudian menekan tombol di mejanya, memanggil tim legal konsorsium yang sudah menunggu di luar.
Dalam hitungan detik, ruang rapat dipenuhi pria-pria berseragam yang membawa surat perintah penahanan internal. Siska menelan ludah dengan susah payah. Akhirnya memberanikan diri menatap mata Fiona yang kini dipenuhi genangan air mata pengkhianatan. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, Siska menggumamkan kata maaf, berdalih bahwa Handoko telah menyandara biaya pengobatan ibunya di rumah sakit, memaksanya menukar diska lepas asli di tas Fiona sesaat sebelum mereka memasuki gedung. Dunia Fiona runtuh untuk kedua kalinya. Handoko menatap Arya dengan senyum iblis, memerintahkan petugas keamanan untuk menyeret sang kurir jalanan yang ia tuduh sebagai otak di balik pemalsuan data ini. Udara siang itu terasa membakar kulit. Pintu kaca gedung konsorsium ditutup rapat. Fiona didorong kasar hingga terjerembab ke atas trotoar beton yang berdebu. Lututnya menghantam aspal, merobek stoking hitamnya, dan meninggalkan luka gores yang perih. Arya, yang sejak tadi ditahan oleh 4 petugas keamanan bertubuh raksasa, akhirnya berhasil menghempaskan mereka semua dengan satu putaran bahu yang brutal. Pria itu segera berjongkok, menarik Fiona berdiri dan menyembunyikannya di balik punggung lebarnya. Namun, pertarungan fisik tidak lagi ada gunanya. Ini bukan gang sempit tempat Arya bisa menghabisi preman jalanan. Ini adalah ring kekuasaan, dan Handoko baru saja membuktikan bahwa ia mengendalikan wasit, hukum, dan papan skor sekaligus. Handoko tidak membuang waktu. Serangan baliknya datang seperti badai kiamat. Kurang dari 1 jam sejak mereka diusir dari gedung, ponsel Fiona mulai bergetar tanpa henti. Notifikasi surel masuk secara beruntun. Seluruh rekening bank atas nama Fiona dibekukan oleh otoritas fiskal atas tuduhan penggelapan pajak. Sertifikat apartemennya ditangguhkan. Bahkan, akses kartu identitasnya dinonaktifkan. Handoko membumi hanguskan seluruh identitas sosial dan finansial Fiona, mengubah wanita itu menjadi gelandangan tanpa nama dalam sekejap mata. Fiona menatap layar ponselnya yang perlahan meredup, kehabisan baterai. Ia menatap jalanan kota yang sibuk, ratusan mobil mewah berlalu lalang. Tidak ada satupun yang peduli pada pewaris tahta yang baru saja kehilangan kerajaannya. Arya menarik lengan Fiona, membawanya masuk ke sebuah gang sempit di antara 2 gedung perkantoran. Napas pria itu memburu. Untuk pertama kalinya, Fiona melihat celah kepanikan di mata Obsidian yang biasanya sedingin es itu. Arya menyadari bahwa ia telah meremehkan jangkauan akar korupsi Handoko. Suara sirine polisi tiba-tiba terdengar mengaum dari kejauhan, memecah kebisingan lalu lintas, dan suaranya semakin mendekat dengan sangat cepat. Lampu strobo biru dan merah memantul di kaca-kaca gedung. Arya mencengkeram kedua bahu Fiona sangat erat. Ia menjejalkan ponsel satelit hitamnya dan gulungan uang tunai ke dalam saku mantel Fiona. Dengan nada suara yang sangat keras dan mendesak, Arya memerintahkan Fiona untuk berlari menyusuri gang tikus, bersembunyi di bawah radar, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tepat ketika 2 mobil patroli polisi memblokir ujung jalan masuk, menyorotkan lampu sorot menyilaukan, lurus ke arah mereka berdua. Suara sirene polisi meraung memekakkan telinga, memantul di dinding-dinding beton gang sempit tempat Fiona dan Arya bersembunyi. Cahaya strobo merah dan biru menyapu permukaan aspal yang basah, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari liar. Nafas Fiona tersengal, dadanya naik turun dengan cepat. Rasa panik mencekik lehernya saat mendengar derap langkah sepatu bot berat berlarian mendekat dari arah jalan raya. Arya berdiri membelakanginya, menutupi tubuh Fiona dengan posturnya yang lebar. Pria itu menunduk menatap Fiona, rahangnya terkatup sangat rapat hingga urat di lehernya menonjol. Tidak ada lagi senyum dingin yang merendahkan. Tidak ada lagi sosok majikan yang arogan. Di mata hitam sedalam lautan itu, Fiona melihat keputusasaan yang tertahan dan sebuah keputusan mutlak. Tangan kasar Arya mencengkeram erat bahu Fiona, mendorongnya lebih dalam ke sudut gelap di balik tumpukan tong sampah berkarat. Pria itu menjejalkan ponsel satelitnya dan gulungan uang tunai ke dalam saku mantel Fiona dengan gerakan kasar dan terburu-buru. Arya tidak mengucapkan kata perpisahan. Ia hanya memberikan satu perintah terakhir dengan nada serak yang bergetar menahan emosi. Fiona harus menghilang malam ini juga, dan apapun yang terjadi di luar sana, wanita itu dilarang keras menoleh ke belakang. Fiona menggelengkan kepala, air matanya mulai menggenang, jemarinya secara naluriah mencengkeram ujung kemeja Arya. Namun Arya menepis tangan itu dengan lembut.
Pria itu membalikkan badan, melangkah keluar dari bayangan gang sempit, tepat saat lampu sorot dari mobil patroli menyilaukannya. Arya mengangkat kedua tangannya ke udara, menyerahkan diri sepenuhnya kepada aparat yang langsung menodongkan senjata ke arahnya. Dari balik celah pagar kawat berduri, Fiona menekan mulutnya dengan kedua tangan, membungkam isak tangisnya sendiri. Ia melihat bagaimana Arya didorong kasar ke kap mobil, diborgol tanpa perlawanan, dan dimasukkan ke dalam kendaraan polisi yang langsung melesat membelah malam. Di sudut gang yang dingin dan berbau apak itu, Fiona akhirnya menyadari bahwa pria yang pernah ia hina habis-habisan itu baru saja mengorbankan kebebasannya sendiri, bertindak sebagai perisai terakhir untuk memastikan Fiona tetap bernafas. Pagi merayap lambat di atas langit kota, membawa udara dingin yang menggigit tulang. Fiona menyeret langkahnya di trotoar yang mulai dipadati pejalan kaki yang bergegas menuju kantor. Ia tidak tahu kemana kakinya melangkah, hingga tanpa sadar ia tiba di jalanan yang paling ia kenal. Matanya terpaku ke seberang jalan. Butik peninggalan ibunya berdiri bisu di sana. Namun, fasad kaca megahnya yang dulu selalu bersinar kini tertutup papan-papan kayu tebal. Pita kuning penyegelan melintang dari ujung ke ujung, dan sebuah stiker merah besar bertuliskan Disita Negara menempel di pintu utamanya, merobek sisa-sisa kewarasan Fiona. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Seragam abu-abu yang menempel di tubuhnya terasa kotor dan lembab. Fiona menjatuhkan dirinya di atas trotoar beton yang basah oleh sisa embun pagi, mengabaikan tatapan iba dan jijik dari orang-orang yang berlalu lalang. Ia menarik lututnya ke dada, memeluk dirinya sendiri. Di dalam saku mantelnya, ponsel satelit hitam milik Arya terasa dingin dan berat. Ia mengeluarkan gulungan uang tunai yang diberikan pria itu. Jumlahnya tidak akan cukup untuk menyewa pengacara, apalagi membebaskan Arya dari jerat manipulasi hukum Handoko. Kehampaan total menyelimuti dadanya. Ini adalah kekalahan yang absolut. Ia telah kehilangan warisan keluarganya, identitasnya, dan kini ia kehilangan satu-satunya pria yang ternyata berdiri di sisinya saat seluruh dunia membuangnya. Isak tangis Fiona akhirnya pecah, tertahan dan memilukan. Ia menangis bukan karena kehilangan gaun-gaun sutra mahalnya atau saldo rekeningnya. Ia menangis karena merindukan aroma kopi hitam pahit dan senyum tipis menyebalkan dari seorang kurir jalanan yang tanpa sadar telah menjadi poros dunianya. Di titik terendah ini, saat seluruh keangkuhannya telah hancur menjadi debu, Fiona menatap uang tunai di tangannya. Matanya yang sembab perlahan menajam. Rasa sakit di dadanya perlahan bermutasi menjadi sebuah tekad yang gelap dan tak terpadamkan. Suara deru mesin jahit tua yang sudah berkarat memecah kesunyian di dalam kamar kos pengap berukuran 3 kali 3 meter. Lampu bohlam kuning yang menggantung rendah berkedip-kedip menyorot meja kayu lapuk yang dipenuhi potongan kain perca. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat panas, bercampur dengan aroma minyak mesin dan debu kain. Fiona duduk membungkuk di kursi plastiknya. Matanya tidak berkedip menatap jarum mesin yang menembus serat kain dengan kecepatan tinggi. Di jarinya terdapat beberapa plester penutup luka akibat tusukan jarum manual, namun pergerakan tangannya tidak melambat sedikit pun. Dengan sisa uang dari Arya, Fiona tidak melarikan diri atau mencari tempat persembunyian yang nyaman. Ia justru menyewa kamar kumuh ini dan memborong kain-kain sisa pembuangan dari pabrik tekstil terdekat. Ia menggunakan sisa kemampuannya untuk mendesain secara gerilya. Gaun asimetris merahnya yang dulu melambangkan kesempurnaan telah lenyap, digantikan oleh desain dekonstruksi yang brutal dan jujur. Fiona menjahit potongan-potongan kain kasar, menyatukannya dengan benang emas tebal yang menyimbolkan retakan yang dipaksa bersatu. Setiap jahitan adalah bentuk kemarahannya. Setiap pola adalah manifestasi dari dendamnya kepada Handoko. Ia mengingat kembali data di ponsel satelit Arya. Meskipun gagal membongkar kejahatan Handoko di rapat internal, ada satu informasi yang Fiona simpan rapat-rapat. Malam ini adalah gala dinar tahunan Dewan Komisaris Tertinggi, kumpulan para elit bayangan yang mendanai seluruh perusahaan konsorsium tempat Handoko berlindung. Para petinggi ini membenci satu hal lebih dari segalanya, publisitas buruk. Fiona memotong benang terakhir dengan gunting berkaratnya. Ia mengangkat gaun itu ke arah cahaya bohlam. Sebuah mahakarya fashion jalanan yang lahir dari abu kehancuran.
siap untuk menjadi senjata utamanya menghancurkan pamannya di depan para dewa pelindungnya sendiri. Aula utama gedung opera itu disulap menjadi ruang jamuan super mewah bagi para oligarki. Handoko berdiri di tengah ruangan dengan gelas sampahnya di tangannya, tertawa ponga saat menceritakan bagaimana ia berhasil membersihkan benalu di perusahaannya. Para dewan komisaris tertinggi mendengarkan dengan senyum sopan. Tiba-tiba, suara derit engsel pintu kayu ek raksasa bergema nyaring, memotong alunan musik orkestra klasik secara instan. Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk. Fiona berdiri di sana, dikelilingi kilatan lampu blitz dari para jurnalis independen yang sengaja ia selundupkan masuk. Ia mengenakan gaun perca dekonstruksi yang merangkum keindahan sekaligus kehancuran. Sebuah manifesto perlawanan tanpa suara yang membuat seluruh petinggi fashion di ruangan itu menahan napas. Wajah Handoko memucat drastis. Urat di lehernya menonjol saat ia membentak petugas keamanan untuk segera menyeret Fiona dan para wartawan keluar. Namun, sebelum satupun petugas sempat bergerak maju, layar raksasa di belakang panggung utama tiba-tiba menyala terang. Bukan menampilkan logo konsorsium, melainkan memutar mutasi rekening pribadi Handoko yang bocor langsung dari bank di Kepulauan Cayman. Hening yang mencekam menyergap ruangan. Di lantai mezanin, di atas balkon VIP yang biasanya kosong, seseorang melangkah keluar dari bayangan. Arya. Pria itu tidak lagi mengenakan jaket kurir atau kemeja hitam polos. Ia mengenakan setelan jas bespoke 3 potong yang memancarkan aura penguasa absolut. Suara langkah sepatu kulit Arya bergema saat ia menuruni tangga pualam. Pengacara-pengacara papan atas berjalan di belakangnya, membawa berkas-berkas bermaterai. Dengan suara baritonnya yang tenang namun mematikan, Arya mengumumkan identitas aslinya. Ia adalah pewaris tunggal dari keluarga utama mafia bisnis yang selama ini mendanai konsorsium Handoko. Ia menyerahkan diri kepada polisi tempo hari hanya untuk memanggil pasukan legal keluarga besarnya dari balik jeruji besi. Arya telah membeli seluruh hutang konsorsium dan membekukan posisi Handoko secara sah di mata hukum tertinggi. Handoko menjatuhkan gelas sampanyanya hingga pecah berkeping-keping. Tubuhnya gemetar saat menyadari bahwa pria yang ia penjarakan 2 hari lalu ternyata adalah majikan agung dari segala majikannya. Fiona menatap dari kejauhan, napasnya tertahan saat mata tajam Arya akhirnya menemukan matanya di tengah kerumunan. Sinar mentari sore yang keemasan menembus masuk melalui kaca depan butik. Papan kayu dan segel sitaan telah dibongkar habis, menyisakan udara segar yang mengalir ke seluruh ruangan. Fiona kembali berdiri di tengah ruang pamer, mengenakan kemeja putih sederhana yang kini terasa jauh lebih nyaman daripada sutra mahal manapun. Butik itu telah kembali menjadi miliknya secara utuh. Ia mendengar langkah kaki yang tak asing dari arah ruang kerja. Arya berjalan mendekat, senyum tipisnya masih tersungging di bibir, namun matanya memancarkan kehangatan yang meruntuhkan segala pertahanan. Arya berlutut di atas lantai marmer, mengeluarkan sebuah cincin sederhana namun elegan. Melamar wanita yang pernah menamparnya di ruangan yang sama. Fiona menerima dengan air mata kebahagiaan, menyadari bahwa kemenangan sejati bukan tentang kembali menduduki tahta, melainkan tentang menemukan seseorang yang bersedia ikut hancur bersamanya. Namun, kejutan sebenarnya menanti di ruang arsip. Saat membersihkan loker lama, Fiona menemukan sebuah jaket kurir hijau usang milik Arya yang tertinggal. Dari saku dalam jaket itu, terjatuh sebuah buku catatan kecil berdebu. Fiona memungutnya dan membalik halamannya perlahan. Dadanya berdesir hebat. Buku itu berisi daftar panjang kode transaksi, tanggal, dan nomor seri gaun. Fiona mencocokkan tanggal-tanggal itu dengan laporan keuangannya di masa lalu. Itu adalah catatan transaksi dari klien anonim yang selalu memborong desain-desain awal Fiona yang dianggap gagal oleh pasar selama 5 tahun terakhir. Klien misterius yang tanpa disadari telah menjaga agar napas butik ini tetap hidup, jauh sebelum utang-utang itu mencekik mereka. Air mata Fiona menetes membasahi halaman buku itu. Ia menoleh ke arah Arya yang berdiri bersandar di ambang pintu, menatapnya dengan lembut. Arya tidak pernah datang ke butik ini untuk balas dendam karena sebuah tamparan kardus rusak. Ia telah mengawasi, melindungi, dan mencintai karya-karya Fiona, serta penciptanya, dari kejauhan sejak bertahun-tahun lalu. Ia menyamar dan menghancurkan keangkuhan Fiona secara perlahan.
bukan untuk merendahkannya, melainkan untuk menempanya menjadi baja yang tak bisa lagi dipatahkan oleh pengkhianat seperti Handoko. Siklus kehancuran itu telah terputus secara brilian. Keduanya kini melangkah maju, membuktikan bahwa cinta tertinggi terkadang hadir dalam bentuk ujian terkeras yang memaksa kita melepaskan ilusi kesempurnaan dan memeluk kenyataan apa adanya.